Istilah pengersaan gaos itulah bibit-bibit unggul. Kalau saya dengan pengersaan sudah termasuk pemain tua. Hadirin, saya ingin berangkat dari sebuah pertanyaan. Mengapa negara yang sangat subur, kaya, luas, dengan penduduk yang cukup banyak, mayoritas umat Islam, tapi sampai hari ini kesejahteraannya belum merata? Jawabannya tidak sulit. Oleh Hajujun sudah dibahas tulisan yang di tengah. Saya tinggal membaca yang di kanan dan di kiri. Dua lagi sayang dibuat kalau nggak diperhatikan. Bukan kaligrafi pajangan untuk disebut bagus tulisannya, tapi apa makna di dalamnya. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Malik. Itu aku diutus diangkat menjadi nabi setelah khalwat 5 tahun di Gua Hiro. Setelah khalwat 5 tahun di Gua Hiro. Jangan dikira datangnya Jibril itu nyolonong tanpa kerja. Ini paradigma yang sering dilewat oleh umat Islam di dunia, termasuk di Indonesia, yang menimbulkan umat Islam menjadi lemah. Karena yang disebutkan sunnah hanyalah petunjuk Rasul, kata-kata atau sikap setelah bi'tsah diangkat menjadi nabi. Bertahanus, riyadhah, khalwat 5 tahun di dalam Gua Hiro tidak disebut-sebut. Bahkan ketika orang diajak melakukan katanya jadul, zaman dulu, bukan sunnah, bid'ah dan lain-lain. Silakan. Pemikiran boleh-boleh aja. Untuk apa aku diutus ke muka bumi? Liutammimah. Tammama yutammimu tatmim. Sulasi Masjid warna 1 bab 1. Untuk menyempurnakan. Menyempurnakan apa? Makarimal akhlak. Makarim dari kiram, karomun, kemuliaan. Seakar dengan karomat. Kita sering nyebut kalau karomat ya gaib-gaib, yang aneh-aneh. Kalau kemuliaan ya kemuliaan. Insyaallah. Tugas Rasul adalah memperbaiki akhlak manusia. Terima kasih kepada semua pembina akhlak di Indonesia. Karena ini masjid kebanggaan internasional yang sudah melakukan pembinaan akhlak melalui segala cara. Jangan sebut tidak berhasil. Hasilnya sudah banyak. Tapi belum sesuai harapan. Saya kira nggak salah kalau saya ngomongnya begitu. Masih adakah, kita bicara umat Islam saja, di Indonesia ini yang belum sholat? Kira-kira 1, 2, 3, 10, 20, 100, 200, 1000, 2000. Sekarang sudah dekat bulan Ramadan. Masih adakah umat Islam yang sudah balik tanpa uzur tapi belum mau berpuasa? Ada. Insya Allah bukan yang hadir di sini.
Masih adakah yang sudah nisab zakat tidak zakat? Masih adakah yang punya harta lebih tidak sedekah? Masih adakah yang sholatnya akhir waktu? Kayaknya lebih deket nih. Orang di luar sana apa yang di dalam sini? Masih adakah yang sering ketinggalan berjamaah? Masih adakah yang masih ketinggalan sholat tahajud? Dalam seminggu berapa malam? Memang seminggu berapa malam? Ketinggalannya, sisanya pinter. Jujur. Jangan berkelak-kelok, jangan mengelak-ngelak. Salah satu penyebab bangsa kita sulit barokah adalah karena lemah takwa. Karena lemah. Ini sering mengelak-elak ini dari kalimat ini. Oh, bukan, penyebabnya adalah tunjuk sana, tunjuk sini. Penyebabnya adalah lemah takwa. Negara kita sudah punya dasar yang tepat. Bagus. Pancasila dengan sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saya sampaikan ini ketika saya khutbah di Mabes TNI Cilangkap. Apa sih maksudnya ketuhanan yang Maha Esa? Takwa. Kalau cuma mengucapkan pada 17 Agustus dibacakan Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 45, bagus. Tapi pertanyaannya, standar takwanya mana? Ini di standar kita, Pak. Standarisasinya tidak jelas. Pak, gimana anaknya takwa? Oh, takwa, Pak. Tandanya nggak pernah nyolong. Sholat nggak pernah juga. Sering asal nggak jahat, takwa. Karena takwa ini bukan kalimat ciptaan manusia, tapi itu wahyu dari Allah. Maka standar takwa tanyakan pada sang pemberi petunjuk. Ya Rabb, ya Allah, apa takwa itu? Seluruh perintahku laksanakan, seluruh laranganku jauhi. Oh, petunjuknya di mana? Al-Quran. Berapa luas? Cuma 30 juz. Kok cuma Pak Jajan? Wong kecil dibanding dengan kitab lain yang puluhan jilid. Quran cuma 1 jilid. Ringan. Takwa itu sebenarnya ringan. Kalau ada orang yang mengatakan berat, diberat-beratkan itu. Action aja itu. Orang mikul beban cuma 10 kilogram, lalu dia action. Kenapa Pak? Berat. Tinihan ku awewe montok. Kalah seri. Jadi sebenarnya bukan berat, memberat-beratkan diri. Oh ini duetnya Jujun Jejen. Beliau ke sisi ini, saya ke ranah ini. Duetnya Jejen Gaus. Gak ada versi Pak, versi Jejen, versi Gaus gak ada. Capek-capek ngomongin versi-versi segala. Dengan Gaus di Karawang, ketika kita mau ceramah berdua, cukup mengeluarkan uang 50.000 di Karawang. Mana ikhwan Karawang? Hadirin lihat uang ini. Ada gambarnya apa enggak? Enggak. Sebelah lagi ada gambarnya apa enggak? Itu aja Jejen Gaus mah. Kalau enggak ada sebelah enggak jadi. Hadirin. Baik. Takwa.
Jangan diberat-beratkan. Sering orang mengatakan begitu diajak sholat berjamaah, oh maaf ya, saya nggak pernah nyantren. Kok alasannya nggak pernah nyantren? Emangnya untuk sholat harus nyantren berapa tahun? Mari Pak tahajud Pak, oh maaf ya, kami bukan kaum santri. Memang situ kaum apa? Jawaban ini, inilah ciri khas negara yang bangsanya dijajah oleh non-muslim sangat lama. Diobok-obok, diacak-acak, bebenah sambil bertikai, makanya sulit selesai. Inti persoalan di situ, Pak. Bicara tarekat, bicara kebangsaan, Pak. Perhatikan setiap manakiban tadi tambah dari Abah Sepuh yang disusun tahun 56, 7 kali disebut bangsa, negara, agama negara, agama negara, agama negara. Kami tidak mengharap berlebihan, andaikan tambah. Dijadikan rujukan, Pak, untuk memperbaiki bangsa ini. Insya Allah selesai, Pak. Mudah-mudahan yang terhormat yang memandu nanti Pak Dudu ini besar mulia tugasnya, Pak. Nikmat, Pak. Saya dengan pengersa Ajengan Gaos adalah di antara orang yang diminta oleh pemerintah Malaysia untuk di sana. Cuma pengersa Abah mengatakan ulah. Artinya apalah arti kita membantu yang sudah maju walaupun mereka murid kita. Justru kalau kita mampu memperbaiki negeriku tercinta ini, itu yang bernilai. Amin. Takwa. Ya. Jadi lemah takwa. Ini jarang diseminarkan ini. Saya bangga ketika saya diutus oleh Ketua MUI Jawa Barat, Kiai Haji Hafid Usman, disebut 4 besar dari 26 di Jawa Barat, untuk ikut Munas. Munas Majelis Ulama. Singkat cerita, saya di Komisi Program Kerja dan ditunjuk sebagai salah seorang perumus. Munas tersebut dibuka oleh Bapak Presiden, ditutup oleh Bapak Wakil Presiden. Hasilnya, barangkali bisa ditampilkan kalau bisa. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Gerakan Nasional Pengamalan Ajaran Islam, khususnya rukun Islam secara benar dan sungguh-sungguh. Ini hasilnya. Gak cuma-cuma, Pak. Gak mudah, Pak. Gonzales saja memasukkan bola ke gawang 1 kali disambut gegap gempita oleh seluruh bangsa Indonesia dengan yel-yel lagu khusus maupun kembang api berapa miliar. Lupa Jejen memasukkan gol. Filosofi untuk menyelamatkan bangsa, alhamdulillah tidak ada yang mengucapkan selamat, tidak ada. Yang bakar mercon juga tidak ada. Paling yang kentut yang ada. Itulah Indonesia. Sebenarnya diletakkan di mana agama ini? Nih, saya di Hotel Twin Plaza, Tomang. Baik. Ketika diketuk palu oleh Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Beliau adalah salah seorang ketua Majelis Ulama, salah seorang Rais Nahdlatul Ulama, juga Dewan Pertimbangan Kepresidenan. Saya masuk ke toilet bukan untuk buang air besar kecil, tapi untuk menangis. Apa yang saya ucapkan? Terima kasih, Abah. Bukan musyrik, bukan mempertuhan guru. Apalah arti si bodoh ini? Saya baru pintar otak dan mulut, akhlak saya buruk,
hati saya kotor kalau tidak ada saluran nur dari guru. Mana mungkin kalimat mulia ini bisa masuk? Saudara, bagi saya yang sudah biasa memasuki persidangan-persidangan, menyampaikan pemikiran-pemikiran, dengan masuknya ini sebuah kebahagiaan luar biasa. Karena disinilah titik inti macetnya Indonesia. Saya sudah sampaikan dalam tulisan saya ketika saya disampaikan diberi penghargaan untuk berangkat umroh ke Makkah sana oleh Bapak Presiden, sampaikan. Tapi mungkin istilah pengersahabah, jam tidak berdentang sebelum waktu. Saatnya ini lebih konkret karena ini keputusan Munas. Gerakan nasional pengamalan ajaran Islam pakai khususnya rukun Islam secara sungguh-sungguh, karena saya 30 tahun menjadi pengurus Majelis Ulama, melihat sendiri termasuk diri sendiri, rukun Islam saja di Indonesia ini masih lemah. Boro-boro Quran 30 juz pidato mau babari. Bikin tulisan nggak sulit, Pak. Bikin buku apalagi dagang. Yang dicari keuntungannya. Ini di sini. Kelemahan kita di sini. Apa kaitannya dengan bu'istu liutammima makarimal akhlak? Aku diutus untuk memperbaiki akhlak. Akhlak itu adalah mengamalkan segala perintah, menjauhi segala larangan. Itulah takwa. Cuma kita sering ngomong akhlak tapi tidak tahu inti akhlak. Sering mendengar kalimat akhlak? Sering mendengar istilah akhlak mulia? Sering mendengar istilah akhlakul karimah? Nah, akhlak itu mufrad apa jamak? Gitu-gituannya jarang dibahas. Di sini pentingnya ilmu tata bahasa. Akhlak itu jamak daripada khuluq. Khuluqun khuluqani akhlak. Apa definisi khuluq? Khuluq adalah kebiasaan. Sesuatu yang biasa dilakukan oleh kita tanpa dorongan, tanpa motivasi, tanpa ditakut-takuti, tanpa diiming-imingi, itu baru jadi akhlak. Ini definisinya harus jelas, Pak. Harus ada redefinisi ini. Umat harus diberi kejelasan. Yuk, apa-apa aja kelakuan kita sehari-hari yang sudah jadi khuluq. Artinya yang bergulir tanpa dorongan. Tidak usah diceramahin, tidak usah didalili, tidak usah dimotivasi, tidak usah diiming-imingi surga, ditakut-takutin neraka. Geluyur aja. Saya mau jujur, kalau saya ditanya, Pak jajan dulu, saya akan memulai dari makan. Asal sudah datang waktu makan, tidak perlu diceramahi saya. Pasti tanya, Mi, mana sanggup? Tidak diceramahi, tidak pakai dalil kulu washrabu wala tusrifu. Wala tulku biadikum la ta'laku. Kudu ke pidato aing nyatu. Ayo. Betul. Kalau 2 kali jadi upin nanti. Betul-betul. Ya. Kira-kira Bapak Ibu sama enggak dengan saya? Salah satu khuluknya kalakuan anu ngaguluyur tanpa kudu didorong-dorong. Makan. Sama. Kalau gitu, sekarang yang kedua, Anda duluan yang ngaku. Apa? Makan. Tidur. Boro-boro waktu. Lain waktu lagi gituan. Itu khuluk itu. Wa min akhlaqi ummatil Islam fi Indonesia an-naum. Begitu, sah itu. Wal ukl wal syurb. Apa lagi? Wal baul, ngompol. Karena kiih kerapat penting. Artinya apa?
Penting khuluk itu. Kok lama? Tambah belakang. Khuluk itu. Nah sekarang kita geser ke sholat. Apakah sholat sudah menjadi khuluk? Jangan dulu sholat menjadi pemandu akhlak sehari-hari. Sholatnya jadi khuluk apa belum? Itu dulu. Ini suka acak-acakan ini. Ini bedanya akademisi dengan praktisi, Pak. Orang terlalu bangga dengan akademisi. Ujung-ujungnya ya teori. Ujung-ujungnya ya sebatas wisuda. Dapat sertifikat, cari kerja. Baik. Mana tadi? Sholat. Masih adakah adzan? Apa gunanya adzan? Mengajak. Maukah kita sholat tanpa mendengar adzan? Di adzanan kalau pakai nombong. Belum jadi khuluk. Saya bertemu pengasahabah tahun 90. Sebelum saya ikut mengamalkan, memperhatikan dulu apa khuluknya orang ini. Belum azan, belum apa, sudah siap. Dengan pakaian yang lengkap sempurna. Kenapa pakaiannya begitu gagah, begitu indah? Karena beliau akan menghadap Malikul Mulki Dzul Jalali wal Ikram, Maharaja yang maha mulia. Ini sudah jadi khuluk ini. Ang jejen di adanan, hayya Allah salah di bedugan, peng. Yuk. Jangan senang disanjung-sanjung aja kayak anak kecil. Khuluk. Sedekah belum jadi khuluk. Harus diiming-iming nanti diberi imbalan 700 lipat loh. Oh iya, 700. Enggak kurang tuh. Masih bisa nambah enggak? Bisa, Pak. Oh, boleh lah. Selalu harus dimotivasi. Jadi bolehlah tidak berlebihan kalau kita sebut. Mayoritas umat ini masih dalam keadaan mentah di bidang akhlak. Di manakah sumber khuluk? Nah ini. Wahai umat Islam di dunia, Asia Tenggara termasuk Indonesia, negeriku tercinta. Kalau Anda berbicara khuluk, tetapi yang dibidik selalu telinga dan otak, mohon maaf, masih belum tepat alamat. Kalau saya nyebut salah alamat nanti terlalu tajam. Belum tepat alamat. Wong sumber khuluk bukan otak. Sumber khuluk bukan telinga. Lihat di dalam Akhlakun Nabi fil Quran, Dr. Abdul Aziz, Muhammad Abdul Aziz, salah seorang guru besar Al-Azhar, 3 jilid kitabnya, beliau mengatakan sumber khuluk adalah qalbu. Diulang, Pak. Karena Anda ini kalau diberi ceramah ilmu sulit nangkep. Untuk ngomong begini sulit, Pak. Harus belajar puluhan tahun. Diulang lagi. Rasulullah diperintahkan, diutus ke muka bumi untuk memperbaiki akhlak. Itu sigatnya jamak. Mufradnya adalah khuluk. Definisi akhlak, khuluk adalah sesuatu kebiasaan yang menggeluyur, bolehlah. Yang terjadi tanpa harus didorong-dorong. Itu adalah. Jadi kalau kita membina orang, belum sampai ke situ, belum menjadi kebiasaan, ya belum berhasil itu. Pak Guru belum berhasil, Pak Yai belum berhasil, Mubalik belum berhasil. Nah, kalau sudah jelas sumbernya adalah kolbu. Sekarang kita perlu mencari kolbu.
supaya tidak salah alamat lagi. Jamu-jamu itu diseduh, diminum, tapi orang sakit mata diberi jamu-jamu, diberikan pada matanya, dipurulukeun, itu mungkin gering cedek. Artinya masih salah alamat. Sumber khuluk adalah kolbu. Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei, Asia Tenggara lah rata-rata menganggap bahwa kolbu adalah hati. Terjemahan Al-Quran, hadis, kitab ulama kalau ngomong kolbu pasti terjemahnya hati. Lah kalau kita bicara tentang hati, maka konteksnya adalah hati itu daging hati. Maka kita menganggap bahwa sumber akhlak adalah daging yang ini. Saya mendapatkan penghargaan darjah yang amat mulia Kinabalu dari Sultan Sabah, itu antara lain membahas yang gini-gini. Orang sudah merasa sangat pintar, sudah merasa sangat ahli, padahal baru ngomong itu pun salah alamat, kebetulan yang dengar lebih bodoh gitu. Pak Jejen sombong, bukan sombong, syukur. Memang Pak Jejen dari dulu tahu? Enggak. Kapan mulai tahu yang gini-gini? Setelah belajar mengamalkan zikir bertorikoh, TKN, dibimbing oleh Mursyid Kamil Mukamil tadi disebutkan, Ahlur Ruh. Jempling, ting HS, ting kahartir. Yang gini-gini. Kita ajulah sih, tergesa-gesa sih. Pengen cepat disebut yai, pengen cepat disebut mubalik, pengen cepat disebut mbah dan lain-lain. Ketika menjelaskan pakai dalil orang ngangguk. Kaharti. Ya kaharti lah. Untuk sekedar sentuhan awal, mudahlah saya tanyakan. Idul Fitri, ibu dan bapak, ikhwan akhwat, bikin sayur apa enggak? Adakah masakan sambal goreng hati? Adakah yang bikin sambal goreng kolbu? Itu saja sudah alibinya lain. Ini beliau ahli hukum. Siapa yang berani mengatakan, waduh pagi-pagi sedap sekali saya makan sambal goreng kolbu. Wah. Kita sudah enak, kalbu itu hati, hati itu kalbu itu hati itu, memang sudah enaknya di situ. Tetapi ketika dikorek ke dalam, iya ya. Bahkan kita kalau masak Idul Fitri kan nggak mau kurang, selalu over. Sisanya sayang nggak dibuang, dimasak lagi, dihangatkan. Si kagak sepuguh rupa. Hitam semua, mana kentang, mana buncis. Dongdok lah nyebutnya, apalagi belek ketek, ulu ketek, golendrang. Au kamakola. Tambah lagi au kamakola. Artinya masih terbuka istilah. Paling nikmat kalau mencari dagingnya. Jangan. Mujahadah. Jangan daging dina golendrang. Ketika menemukan, bahagianya luar biasa. Pas digigit, lengkuas. Lajak dalam saingan teras. Baik. Yuk. Andaikan saya tidak dipertemukan oleh dengan ahlinya. Saya bersyukur di Indonesia banyak majelis-majelis zikir. Terima kasih. Saya hargai. Saya pun ikut. Tapi saya sarankan, jangan sampai Anda merasa lebih benar daripada ahli thariqat.
kepada para pembina zikir di Indonesia, saya hargai, terima kasih, saya dukung, saya temani. Tetapi jangan merasa bahwa zikir tanpa torikot merasa lebih benar, lebih berbobot, lebih berdampak daripada memakai torikot. Di Indonesia malah dibalik-balik. Awas itu sih torikot, jangan ikut. Kira-kira omongan saya ngarang apa kenyataan? Dengan hormat. Orang menganggap bahwa ngurus kolbu urusan kecil. Cukup dengan ilmu syakerehel. Sedikit. Tak bisa. Kata orang, saya ketua umum Majelis Ulama. Santrinya ratusan, pesantrennya hektaran. Ngajar kitabnya puluhan. Kata orang, jujur, kalau ini insya Allah, ini lumayan. Ini yang repot. Kalbu. Oh, baik. Kalau begitu Pak Jejen, kalau salah alamat yang kanan, bagaimana kalau yang kiri aja? Jantung hati. Kalbu sanubari. Mudah-mudahan itu tepat Pak Jejen. Terima kasih. Tuhan punya argumentasi, saya hargai, tetapi akan saya sampaikan sebuah alasan. Bu, Pak, jawab dulu. Sonubari itu luaran apa daleman? Ngomong. Takut salah ya? Apa enggak kedengaran? Sonubari itu luaran apa daleman? Daleman ya? Urusan fisik apa urusan perasaan? Perasaan. Secret, rahasia, apa sesuatu yang alaniyah, dohir. Secret, alaniyah. Bagus. Yakin? Apa yang Anda bicarakan barusan yakin? Tidak ragu-ragu? Dari komus apa saudara mengatakan bahwa sonubari adalah perasaan? Nggak pakai komus Anda. Budaya saja. Sambung menyambung menjadi satu. Mengkristallah. Diyakinilah. Ditutup-tutuplah dengan dalil-dalil. Kok Pak Jejen tahu wong saya tukang begitu? Mantannya saya. Enak Pak kalau mantan Pak? Jadi ngomong apapun tidak nuduh-nuduh orang. Wong aku tukang begitu. Pengalaman. Ini aja dulu. Ini yang sana belum dibahas ini. Ini aja dulu. Ngomong akhlak. Kalau ngomong akhlak sekarang derajat drudut kurang sunah. Beberebetan apa bahari Pak, mudah Pak. Tapi yang ilmiah. Ilmiah bukan cuma punya dalil. Yang sudah pakai output, input. Yang sudah berpikir impact. Natijahnya apa? Ternyata setelah diteliti. Sonubari itu iaknya nisbat. Sonubariyun. Dibuang iaknya tinggal sonubar. Sonbur. Izin Allah. Ada salah seorang murid Abah Sepuh. Namanya Kiai Haji Muhammad Siddiq. Di Lengkong, Sukabumi. Kurang lebih 80-an tahun yang lalu. Beliau meninggalkan tulisan sederhana. Begitu saya buka. Di situ disebutkan sonbur, nama buah. Coba dengarkan ngagicel alamatnya. Tina perasaan karena buah. Coba. Ini buah sonbur. Saya lacak terus di internet. Karena di komus tidak ditemukan. Inilah pohon sonbur. Seperti markisa. Dan dia berbuah seperti eceng gondok. Bentuknya seperti gambar jantung. Maka jantung begitu digambar jadi love. Oh my heart, one believe that you forgot. Kata bijis. Dan bagian aja Jun ngaku. Di sini.
Ditambah dengan film India, sehidup semati demi cinta sejati, mungkin ngacapruk bangsa. Modalnya ininya dari mana? Gambar jantung. Kenapa? Karena ini jantung hati. Wong katanya tadi hati, daging hati sebelah kanan. Sekarang pindah ke kiri. Nanti pindah kemana ini? Gegabah. Batal lah. Batal. Nggak bisa diangkat. Jadi tulisan insya Allah laku lah. Karena yang baca lebih bodoh. Tapi orang yang ngerti pasti tersenyum. Orang ini mereknya profesor. Bidangnya bidang ini. Tapi kok ternyata masih begitu. Makasih. Kalau memang ini belum tepat, yang ini belum tepat, yang tepat yang mana? Yang tepat adalah apa yang telah pangersa Abah ajarkan kepada kita. Yuk ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Wilayah batin manusia bukanlah daging hati. Walau ada hadis tentang mudghah, bukanlah jantung. Hati adalah penyaring racun agar racun tidak masuk ke jantung. Jantung adalah pemompa darah. Sedangkan wilayah batin manusia adalah latifah. Cek bapak-bapak, oh yang dijual di Suryalaya di kios-kios teh. Aipanya ternyata teh jimat. Dibeli, disimpan di tembok, ngalap barokah. Ting turun nanti mana ayu maneh. Ya Allah, saya berbisik tadi kepada pengersaan. Ngaduaan, temuskan. Mudah-mudahan kalbu umat Islam Indonesia terbuka. Bukan cari pengikut, tidak cari pengikut. Manakiban di sini bukan untuk show of force, untuk unjuk kebesaran. Lah, sama sekali. Mau datang 2 orang, 3 orang manakiban jalan. Di Masjidil Haram kami rombongan umrah kita aja. Di Masjidil Aqsa sebentar lagi Anggaos akan manakiban di sana. Doakan semoga selamat. Dan inilah Pak Jejen, ini teori baru kali ciptaan Pak Jejen. Cuma karena Pak Jejen Rois Jamiah Thoriqoh jadi orang bisa percaya. Silakan ngomong begitu. Saya akan rujuk kepada sebuah referensi agung. Ngomong yuk semua. Referensi agung, rujukan utama, maraje penting. Duga dulu oleh saudara, duga dulu. Kita kitab seagung itu harganya jutaan apa enggak? Jawab dulu. Jutaan loh. Kira-kira kelas-kelas Anda kebeli apa enggak? Kotrul goes 3.000 perak. Sudah ratusan tahun ada di Indonesia, dipegang oleh ulama. Jutaan ulama memegang itu, tapi sayang, yang dibaca pinggirnya, tengahnya enggak. Kalaupun dibaca tengahnya, cuma diterjemahkan aja, diloncat-loncat. Pokoknya anak santri lapor, selesai. Waduh Pak Jejen, sampai diteliti. Iya, saya harus meneliti Pak. Dorongan saya adalah sayang kepada bangsa dan negara. Yang negaranya sangat kaya dan indah. Tapi mengapa masih seperti ini hari ini? Malu kita. Tahun 90-an saya di Madinah, di Makkah, berkenalan dengan orang lain. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismak Zain wa anta ana Taysir. Asluka min ana Indonesia. Indonesia kuwais. Indonesia bagus. Indonesia bagus. Wa anta ana min Damaskus. Masyugul, anak tabib, saya dokter. Alhamdulillah, Damaskus, Kuwait. 88 ke sini. Karena alhamdulillah saya umrah tiap tahun ke sana. Ketemu dengan orang, Ismak Zain, Zain min Indonesia. Indonesia, bom. Bahkan yang lebih tidak enak lagi, Indonesia barbari. Orang Indonesia adalah seperti bangsa barbar, pembunuh.
Lihat di tayangan televisi. Hari apa berita kosong daripada pembunuhan, mutilasi, pemerkosaan, anak membunuh ibu, orang tua membunuh anak, dan lain sebagainya. Inikah bangsa yang beradab? Inikah yang memiliki pri kemanusiaan? Terima kasih. Mari kita perjuangkan. Ini alat penting, Pak. Ini alat penting. Coba buang sombongnya, buang. Yang bukan ahli jangan merasa jadi ahli lah. Ya. Repot, Pak. Coba Bapak buka bengkel. Udin motor, servis, dan apa lagi? Ya, apalah pokoknya mereknya panjang. Servis dan las ketok Diko. Apa keahliannya? Las. Begitu datang orang, banyak kempes mobilnya. Ayo sini, bawa sama saya. Bapak bisa? Bisa. Apa ahlinya? Las. Orang kempes banyak, dilas banyak. Kebakaran. Kalau saya baterainya soak, Pak. Baterai soak juga sini. Saya las. Waduh, sayang ini kulit joknya. Padahal kulit asli dari Eropa lagi. Tapi sudah rusak. Iya, saya perbaiki. Lah. Ini di Indonesia mohon izin. Sebaiknya status jelaslah. Kalau kita jadi ustadz, jadi kiai, ahlinya di apa? Disitulah. Begitu datang orang yang, aduh ini kalbu saya sedang nggak bener nih. Oh maaf, saya bukan ahlinya. Silakan ke bengkel sebelah bawah. Gitu. Ini harus dikondisikan ini. Kita ini sering spekulasi, jagoan bohong. Begitu datang orang mau beli cabai atau garam, di warung kita sedang kosong. Yang jujur adalah, oh maaf Pak, sedang kosong. Baik Bapak ke warungnya Pak Maman. Kita ini karena punya unsur bisnis di dalam hatinya, kelicikan juga muncul. Beli apa Pak? Beli garam. Oh maaf Pak, begini ya. Menurut pengetahuan, sebenarnya makan garam itu sering menimbulkan hipertensi, jadi darah tinggi. Bahkan nantinya itu bisa stroke Pak. Jadi saya sarankan mulai saat ini tidak usah pakai garam lagi, kecuali kalau di warung saya sudah ada. Kurang ajar. Menipu umat Anda. Kalau ada orang datang ke saya, Pak Kiai pengen belajar Alfiah 1000 bait, insyaallah. Ukudul Juman 1000 bait, insyaallah. Jam'ul Jawami, insyaallah. Tafsir, insyaallah. Pak Kiai saya mohon doa, insyaallah. Doa apa sulitnya? Bikin wafak juga, insyaallah. Dari yang mulai 50.000 sampai 5 juta. Kok Pak Jejen tahu? Mantan. Bagaimana caranya kalau yang 50.000 yang gocapan? Mudah sekali. Bagaimana caranya? Fotokopi azimahnya. Lalu masukkan ke plastik, cepit pakai tutup 5. Lalu saya gandulkan ke ayam, tembak ayamnya, des, tunda mempan. Situ. Indonesia laris begitu-gituan. Lain lagi kalau datang tuh almarhum Pak Haji Martin dari Tangerang. Kedengeran mobilnya udah blek, oh ini lain. Begitu datang Pak Kiai, biasa pembebasan, ya cuma 5M lah Pak Kiai. Mohon doa insyaallah. Maka santri saum semua. Semua wali saya panggil. Kangjeng saya dalam Arya Widatanu, Kangjeng Sunan Giri, Sunan Bonang. Hadir, hadir. Kok Pak Jejen berdoanya khusyuk sekali? 2 juta kehet. Kalau gua nggak dijawab nanti nggak datang lagi. Ah, itu lagu lamanya Pak Jejen. Baik, kembali ke sini. Ini kitab. Siapa yang nyusun? Asy-Syaikh Al-Alimul Alamah Al-Arif Billah Nawawi Al-Jawi Al-Bantani Muallimul Haram. Sebelum tahun 1926 di Masjidil Haram itu gudangnya para ahli thariqat. Jabal Qubais itu perumahan para sufi. Bergemalah zikir dari semua thariqat. Yang Naqsyabandi, yang Qadiriyah, Naqsyabandiyah dan lain-lain. Mengapa sekarang demikian? Izin Allah.
diproses oleh Allah mengingatkan kita satu saat insya Allah Haramain kembali kepada tangan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Baik hadirin, mari kita lihat 7 latifah. Disitulah gudang sifat manusia. Latifah kolbi, gudang sifat buruk, posisinya di jantung. Selampe ini bukan meja, tapi selampe ada di meja. Latifah kolbi bukan jantung, tapi posisinya di posisi majaz mursal min babi itlaqil hal wa iradatil min babi itlaqil mahal wa iradatil hal. Baik. Ibu, bapak sudah sering melihat gambar ini? Sudah, tapi mungkin kurang paham fungsi. Jadi reposisi, revitalisasi ini. Maka guru kita tidak banyak bicara, tidak banyak dalil kemana-mana. Begitu ada orang yang ingin memperbaiki kalbu, wudu, diberikanlah talqinu zikir, penanaman zikir. Dituntunlah mengucapkan huruf la dari pusar ke ubun-ubun. La. Beliau ngadawuh lain sisi wo. Bukan main-main ini. Bukan karangan Suryalaya. Kalau saudara menyebutkan bahwa ini ciptaan Suryalaya, berarti sebelum Suryalaya tidak ada yang mampu berpikir seperti ini. Kalau Anda mengatakan ini adalah Qadiriyah, berarti Anda menganggap sebelum Syekh Abdul Qadir tidak ada yang mampu pikir seperti ini. Hati-hati bicara. Bahkan kalau ada mengatakan bahwa ini adalah dari Nabi Muhammad, berarti sebelum Nabi Muhammad tidak ada orang yang mampu mengolah ini. Ulah sok gagah wae ngomong. Hei, sudah habis waktunya. Talqin pada duhur sebelum. Ya, baik. Baik hadirin. Nabi dulu, wali dulu. Nabi ya. Jadi setelah para nabi baru siapa? Begitu ya? Yakin? Tidak ragu-ragu. Tidak apa-apa. Tugas saya lagi, tugas Aang lagi. Karena dilihat di Ukudul Juman ila Hadrati, diawali para rasul, para nabi, barulah kepada para wali. Maka kita beranggapan bahwa wali itu adanya setelah habis para nabi. Ada yang berpikir begitu? Pernah berpikir begitu? Sekarang pun masih. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Wong kuliahnya sampai di situ. Kenapa disalahkan orang yang belum tahu? Rufi'al qalam. Orang yang belum tahu jangan disalahkan. Tapi harus dibimbing. Apakah dalam Quran ada surat Kahfi? Ashabul Kahfi itu penghuni goa di saat itu yang disebut ada berapa orang katanya? 7. Ke-8 wasaminuhum kalbuhum basitun diro'ai yamlikhum miksilina ternus dabarnus. Apakah beliau-beliau itu nabi? Soleh, takwa, sempurna, tidak akan dilimpahi karomat, bisa tidur 300 tahun lebih tapi tidak mati. Kalau bukan tingkat wali, setelah Nabi Muhammad atau sebelum? Jadi Anda keliru kalau mengatakan selesai para nabi baru wali. Ayo, ini yang gini-gini mesti rajin ini. Ngomongnya mau memperbaiki bangsa apa mau cari duit dari ngomong ya? Silakan aja, silakan. Haknya masing-masing. Hak Anda ada, tapi jangan sampai menomorsatukan itu. Sayangi bangsa ini. Bikin Pancasila tidak mudah. Mempertahankannya tidak mudah. Biayanya besar.
Tapi kalau cuma begini, jangan-jangan nanti 10-20 tahun lagi pindah tangan ini. Walaupun dalam BPKB belum pindah tangan, tapi pemegang setir sudah beda nih. Udahlah, nggak usah saya jelaskan, wong di sini banyak orang berpendidikan tinggi dan berfungsi dalam menyelamatkan bangsa. Dirin, baik. Oh, iya. Cukup Pak Jajan mengatakan bahwa sebelum Nabi Muhammad pun sudah banyak para wali? Belum. Ada ekornya nih. Bicarakan apa jangan? Ngomong lagi yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Zamannya para rasul, para nabi, lalu para wali dan selanjutnya. Ayo turunnya kemana? Para ulama kan gitu ya. Diulang ah. Kok pura-pura nggak tahu? Saya tahu Anda di situ mainnya. Satu, zamannya para nabi dilanjutkan, para wali selanjutnya para ulama. Apa kesan yang Anda tangkap dari kata-kata selanjutnya para ulama? Anda memvonis bahwa wali sudah tidak ada lagi. Gagap yang ngomong. Zaman sekarang mah udah nggak ada Pak Jejen, tarekat mah udah nggak ada gurunya. Nggak ada apa belum nemu. Hati-hati bicara. Belum nemu. Saya sendiri sudah jadi Ustadz Kiai kata orang tahun 78. Ketemu zikir ini baru tahun 90. Setelah berkelana 10 tahun. Banten, Madura, keliling Jawa nyari guru terus kemana-mana. Padahal Suryalaya di ujung hidung cuma 180 km 3 jam sampai. Wong belum ada izin Allah, harus capek dulu. Yang enak kamu, nggak capek dulu dapat. Tapi ada efeknya, yang dapat dengan mudah kurang sayang. Ya hati loh. Karena mendapatkan dengan mudah jadi kurang sayang. Jangan sampai ada jadi mantan pengamal zikir. Dulu saya rajin Pak kesana kesini, sekarang repot. Hadirin rahimakumullah. Baik. Oh, jadi bicara TKN, bicara Thariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah bukan pembicaraan parsial kelompok, bukan, tapi pembicaraan umat manusia di dunia, pembicaraan bangsa dan negara, hadirin. Maka di jalur tengah kita gunakan atas petunjuk guru huruf la, menembus 3 latifah. Yang pertama adalah akhfa. Ada apa di situ? Ngomong Bismillahirrahmanirrahim. Ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Diulang. Pinter. Pernah ngomong ainul yakin? Pernah dalam urusan sendal. Saya nyari sendal dari tadi gak ketemu. Kemana ini? Wow, anak si ainul yakin, ini sendal Anda. Ainul yakinnya urusan sendal. Saya sih hakul yakin. Urusannya urusan ecek-ecek, urusan goreng pisang. Ainul yakin, ilmu yakin, pengetahuan yang sudah diyakini, tidak menerima keraguan lagi. Ainul yakin, melakukan kerja terarah. Sedangkan hakul yakin, Anda mencapai tujuan. Kenapa pengersaang menangis terseduh-seduh mendengar bacaannya Al-Mukarramain, 2 qori internasional kita. Saya pun menangis, Ajengan Jujun juga menangis, yang lain juga menangis. Mohon maaf Pak, bukan semata-mata karena lagunya. Saya hormati ahli nagom. Kok Pak Jajan tahu wong mantan Dewan Yuri saya? Kalau Indonesia menyebut Allah-Allahnya diakhiri dengan irfa sautak. Naikkan suaramu.
artinya supaya lebih enak lagi. Jurusannya jurusan lazadiyah, keenakan. Ini muncul di Mesir sana, karena di sana banyak seniman. Perlu Anda ketahui, munculnya nagom Al-Quran dengan 7 lagu bayat di Sobah Hijaj, Rasika Jiharka Nahawan adalah penggabungan torikot. Ini yang jarang disampaikan, Kiai. Penggabungan. Saya kepada Ustadz Muammar sudah menyampaikan, Ustadz, baik kalau setiap tilawah didampingi oleh tim Zaukus Sima. Damal ajangan Aziz, damal ajangan Makmun, Mukmin. Ngadamal tim Zaukus Sima. Lihat di Masjid Husain. Saya hadir di sana ketika ada halaqah tarikah. Dibacakanlah kasidah termasuk Al-Mukhtar. Yang hadir Allah. Beda jeung diurang kieu tadi. Kaah munyunatan rek menang eta. Jadi katanya itu bonusnya aja sebenarnya. Bonusnya aja. Tapi intinya kenapa disebut wal qurra'il mukhlisin? Tadi ajengan Daniel, kan? Summa ila arwahi sadatina apa? Arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallidin bid-din wal ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal qurra'il mukhlisin. Hayo ucu, singpin kasep. Salira pantas muncul murid pengersabah jadi qurra'il mukhlisin, lain qurra'il mughtanimin. Qurra'il muganniyin semata, tapi qurra'il mukhlisin. Apa hebatnya? Kanjeng Sunan Kalijaga membaca Al-Quran di dalam goa, bergetarlah istana Tumenggung. Ada apa ini? Keagungan Al-Quran. Tekungsi diterangkan, tekungsi naon jelema robah akhlakna Al-Quran. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih. Supaya manfaat, saya percepat. Bangga kita punya Rasul, bangga kita punya Nabi. Apa manfaat Nabi bagi kita? Beliau adalah pedoman, beliau adalah anutan. Apakah semua orang mampu mengikuti jejak Nabi? Belum. Apa kuncinya? 3. Kuncinya yang pertama adalah yarjullah, raja optimisme kepada Allah. Yang kedua adalah wal yaumal akhir, raja optimis ingat terhadap hari kiamat. Yang ketiga wa zakarallaha katsira, jelema nu loba zikir jujungkiran 7 pasiran maneh hayang jadi panganut rasul tapi kedul zikir coplok syarat nu katilu teu tulus. Saya ulang sebelum wassalam. Allah telah menyatakan, aku mengutus Rasul untuk memperbaiki akhlakmu, menyempurnakan akhlakmu, maka ikutilah kekasihku ini, ikutilah petunjuknya, ikutilah ajakannya. Ya Allah, mudahkah apa sulit mengikuti jejak Rasulmu? Ya, mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Ya Allah, apa ada syarat-syarat? Ada. Berapa ya Allah? 3. Alhamdulillah, cuma 3. 3 cuma 3 tapi berat. Yang pertama adalah yarjullah, yang kedua yaumal akhir, yang ketiga wa dzakarallaha katsiran. Allah lagi nih. Indonesia biasa. Kenapa? Dengan hormat kepada negeri saya tercinta, tapi bolehlah saya dibanding lihat di negara orang. Di negeri jiran, di Singapura, di Malaysia, kalau menjelaskan sesuatu, ngomong jelas, selesai, orang menerima. Lain di kita. Walaupun sudah jelas, tetap hayang ngabulingkeun. Hayang nyerang. Penyakitnya di situ. Baik hadirin, mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah dan inayah Allah Subhanahu